yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Menteri Luar Negeri, saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Mohon izin Bapak, saya pernah mengkhianati negara sama sekali. Bukanlah Allah sebagai saksi. Saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, kebesaran hati Bapak mengakhiri kontrak saya tersebut. Dan selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Rinus Pratomohak. Apa kabar semuanya? Satria Arta Kumbara, Korps Marinir Angkatan Laut, yang beberapa waktu lalu membuat geger karena bergabung dengan militer Rusia usai keluar dari Korps Marinir untuk berperang di Ukraina, kini kembali muncul ke publik. Meskipun beberapa waktu lalu Satria sempat bangga memilih jalan sebagai tentara bayaran, kali ini Satria meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Satria Arta Kumbara kini minta pulang. Satria mengaku menyesal dan tidak berniat mengkhianati negara Indonesia. Dengan adanya cabutnya kewarganegaraan saya, tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dia mengatakan tidak tahu apa konsekuensi ketika bergabung dengan militer asing, yaitu pencabutan status sebagai warga negara Indonesia. Status desersi TNI AL itu sebagai warga negara Indonesia otomatis dicabut karena membela militer asing. Begitu pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Satria diketahui bergabung sebagai tentara bayaran Rusia pada pertengahan Mei tahun 2025, yang ketika itu publik mendapatkan foto seorang pria dalam dua seragam yang berbeda, Rusia dan Indonesia. Foto pertama menunjukkan seorang yang mengenakan seragam TNI AL dengan baret ungu khas marinir. Sedangkan pada foto kedua, pria tersebut telah mengenakan seragam militer Rusia. Dan dari informasi yang didapatkan, Satria Arta Kumbara adalah Sersan 2 yang telah dipecat dari TNI AL karena desersi. Dalam unggahan di media sosial disebutkan bahwa Satria dulunya adalah anggota marinir TNI AL dan kini bergabung sebagai tentara bayaran pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Di video yang lain juga menunjukkan bahwa Satria ikut dalam operasi militer bersama tentara Rusia. Di dalam video tersebut terdapat narasi-narasi mengenai kehidupan yang ditambahkan oleh sang pembuat video. Laksamana Pertama TNI Made Wirahardi, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yang menjabat saat ini, membenarkan bahwa pria di dalam unggahan tersebut adalah mantan prajurit marinir yang desersi terhitung mulai tanggal 13 Juni tahun 2022 sampai sekarang, yang meninggalkan dinas ketentaraan tanpa izin dan tak pernah kembali ke dalam kesatuannya. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai desersi yang merupakan sebuah pelanggaran yang berat di dalam militer. Akibatnya Satria diproses secara hukum dan diadili secara in absentia atau tanpa kehadirannya oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Selain pidana pemecatan, dalam tuntutan sidang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum, menyebutkan bahwa status WNI Satria Arta Kumbara otomatis hilang setelah bergabung dalam operasi militer Rusia tanpa izin kepala negara. Ia mengatakan dalam aturan undang-undang, mereka yang terlibat aktif dalam militer asing wajib hukumnya mendapatkan izin dari Presiden. Dan dalam status Satria Arta Kumbara yang tidak punya izin langsung dari Presiden, maka otomatis status WNI-nya hilang. Kementerian Hukum berkoordinasi dengan Duta Besar RI di Rusia untuk menyampaikan kepada Satria Arta Kumbara bahwa status warganegaraannya sudah hilang. Menanggapi pernyataan saudara Satria Arta Kumbara serta keinginan yang bersangkutan untuk kembali ke Indonesia, pernyataan ini akan lebih tepat tanyakan kepada Kementerian Luar Negeri terkait status kewarganegaraan yang bersangkutan. Kementerian Luar Negeri menyebut Satria Arta Kumbara masuk ke Rusia melalui jalur tidak resmi. Roy Sumirat, juru bicara Kemenlu, mengatakan tidak ada catatan kedatangan Satria ke Rusia maupun tujuan kedatangannya. Ia menyebutkan Kemenlu terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat terkait kasus ini. Satria saat ini masih berada di garis depan pertempuran di wilayah Ukraina sebagai tentara bayaran. Meski begitu, Satria meminta pulang ke Indonesia. Satria juga menyampaikan pesan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Luar Negeri Sugiono melalui sebuah video yang diunggah di TikTok. Dalam video tersebut dia meminta maaf dan mengatakan dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya bisa menyebabkan pencabutan status warga negaranya akibat kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Satria menegaskan bahwa
tidak berniat untuk mengkhianati negara. Keputusannya bergabung dengan militer Rusia semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi. Tentunya kita ikut arahan presiden yang pertama ya. Dia kan statusnya sudah bukan lagi aktif ya. Kita ikut arahan pimpinan saja. Namun setelah menjalani hidup sebagai tentara bayaran, Satria menyadari bahwa konsekuensi pencabutan kewarganegaraannya merupakan sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu, ia memohon bantuan untuk mengakhiri kontrak dengan Rusia dan mengembalikan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Ia juga meminta netizen untuk membantu menyebarkan pesannya ke admin Partai Gerindra agar sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Satria Arta Kumbara juga menyertakan pesan dari anaknya di Indonesia yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam bahasanya, dia mengungkapkan kerinduannya kepada sang anak sambil mengatakan bahwa ia masih berada di garis depan perang Ukraina yang saat ini masih berlangsung. Minta pulang. Mantan personil Angkatan Laut memberikan pesan terbuka bahwa dirinya menyesal menjadi tentara bayaran Rusia Setelah bergabung menjadi tentara bayaran di Rusia, Kepala Dinas Penerangan TNI AL menyebutkan persoalan itu merupakan ranah Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Hukum karena untuk saat ini Satria sudah tidak punya keterikatan lagi dengan TNI Angkatan Laut. Satria Arta Kumbara juga telah diberhentikan secara tidak hormat dari Dinas Militer melalui putusan hukum yang sudah ingkrah. Satria dipecat karena dinyatakan bersalah atas tindak pidana desersi dalam waktu damai sejak 13 Juni tahun 2022. Amelia Anggraini, anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem, menyebutkan Satria telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum nasional hingga prinsip kedaulatan negara. Sudah ada aturan bahwa di Indonesia untuk melarang WNI bergabung dengan militer asing. Itu sudah sejak lama. Tindakan itu adalah pelanggaran serius untuk hukum nasional, sumpah prajurit, dan prinsip kedaulatan negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan warga negara Indonesia yang dengan sadar bergabung dengan militer asing atau berperang untuk kepentingan asing negara lain dapat kehilangan status WNI-nya. Sekuensi ini juga bersifat berat dan tidak dapat dipandang remeh. Jika benar telah kehilangan status kewarganegaraannya karena tindakannya menjadi tentara bayaran di Rusia, maka proses untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan akan melalui mekanisme yang panjang dan mempertimbangkan keamanan dan aspek hukum. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya seluruh prajurit di Indonesia maupun yang telah pensiun ataupun yang masih aktif, bahwa kesetiaan kepada Indonesia adalah mutlak. Dan hanya karena sebuah alasan kasihan negara tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum. Terkait dari permintaan ex-marinir TNI AL tersebut, Satria Arta Kumbara, Kementerian Pertahanan menunggu arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemenhan juga menjelaskan saat ini Satria Arta Kumbara tidak lagi menjadi TNI aktif, dan Kemenhan juga menyerahkan semuanya pada yang bersangkutan, Kementerian Luar Negeri. Oke, semoga kejadian seperti ini, seperti Satria Arta Kumbara ini, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Pradomahan. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Pantai ayam. Aneh.